Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Nur Fuadina Sukarman dengan NIM 2105864 dari kelas keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai anatomi sistem pernapasan dan juga proses respirasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian sistem pernapasan, dan juga respirasi. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan juga respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi juga zat sisa karbon dioksida. Udara pernapasan masuk melalui jalur berikut. Dimulai dari hidung, lalu ke faring, ke laring, trakea, bronkus, pulmo, dan terakhir ke alveolus. Dapat dilihat pada gambar berikut. Organ sistem pernapasan sendiri terdiri dari hidung, faring atau rongga tekak, laring, trakea atau tenggorokan, paru-paru atau pulmo, bronkus dan bronkeolus, dan yang terakhir ada alveolus. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan juga selaput lendir. Adapun fungsi hidung sebagai untuk menyesuaikan suhu udara, untuk melembabkan udara, untuk menyaring kotoran pada udara, serta indera penciuman. Lalu yang kedua ada faring atau rongga tekak, adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Namun ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Yang selanjutnya ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Lalu ada trakea atau tenggorokan. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Lalu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut dengan pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura paru-paru atau pleura fasciolaris, dan di sebelah luar disebut pleura rongga dada atau pleura parietalis. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, 3 bronkeolus, dan 3 kelopak alveolus. Lalu paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus, 2 bronkeolus, dan 2 kelompok alveolus. Selanjutnya ada bronkus dan bronkeolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi.
Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkeolus. Lalu organ sistem pernapasan yang terakhir ada alveolus. Bronkeolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus ini. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Adapun mekanisme pernapasan. Pernapasan terjadi dalam 2 siklus. Siklus yang pertama adalah fase inspirasi, yakni masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Fase yang kedua ada fase ekspirasi, yakni keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Pernapasan terjadi melalui 2 mekanisme. Yang pertama ada pernapasan dada, terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk atau interkostalis. Yang kedua ada pernapasan perut, yakni terjadi karena gerakan otot diafragma. Adapun perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut yang dapat dilihat dari gambar berikut ini. Lalu yang selanjutnya ada proses respirasi. Proses respirasi yang pertama ada ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara dari atmosfer ke dalam alveolus. Ventilasi terjadi melalui proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses yang aktif di mana otot pernapasan berkontraksi untuk meningkatkan volume intratorakal. Ekspirasi terjadi secara pasif seiring dengan pengempisan paru. Pada orang dewasa normal, setiap menitnya akan terjadi 12 hingga 20 kali inspirasi dan ekspirasi. Setiap kali inspirasi akan masuk udara sebanyak 400 hingga 500 mili. Lalu yang kedua ada difusi. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi terjadi di antara alveolus dan pembuluh darah kapiler pulmonalis. Perbedaan konsentrasi karbon dioksida yang tinggi di dalam darah dan rendah di alveolus menyebabkan karbon dioksida bisa berdifusi dari pembuluh darah kapiler menuju alveolus. Sebaliknya, konsentrasi oksigen yang tinggi di alveolus dibandingkan pembuluh darah kapiler menyebabkan oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam pembuluh darah kapiler. Lalu yang ketiga ada perfusi. Perfusi merupakan suatu proses di mana darah deoksigenasi mengalir ke paru dan mengalami reoksigenasi atau dapat dikatakan sebagai sirkulasi darah dari arteri pulmonalis menuju vena pulmonalis. Lalu yang terakhir ada transportasi. Setelah berdifusi ke kapiler pulmonal, oksigen akan ditransportasikan ke seluruh tubuh oleh sistem sirkulasi. Sebagian kecil oksigen terlarut di dalam plasma sebanyak 3% dan sebagian besar oksigen berikatan dengan hemoglobin sebanyak 97%, membentuk ikatan oksihemoglobin. Oksigen akan digunakan oleh sel dalam proses metabolisme melalui proses fosforilasi oksidatif dan siklus Krebs yang akan menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya, sebagian karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin sebanyak 23%, larut dalam plasma sebanyak 7%, dan berikatan dengan air membentuk bikarbonat 70%. Sekian yang dapat saya paparkan.
Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Mohon dimaklumi kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.